Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema kedua pembelajaran kelima. Ayo, tadi malam sudah ada yang belajar apa belum mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, sudah, alhamdulillah kalau sudah semuanya bagus. Itu tandanya adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Nah, gambar apa ini? Gambar burung. Ya, burung apa? Ayo, ini adalah gambar burung Garuda. Namanya Garuda Pancasila. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu Garuda Pancasila? Jadi Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita, yaitu lambang negara Indonesia. Jadi kalau nanti kalian ditanya apa nama lambang negaramu, jawabnya adalah Garuda Pancasila. Betul, Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu berisi 5 sila. Sila yang pertama itu disimbolkan dengan bintang. Ya, bintang. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Nah, kalau sila yang kedua itu disimbolkan dengan rantai. Bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila yang ketiga, ada yang sudah tahu disimbolkan dengan apa? Ya, disimbolkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Ya, kalau sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Ya, ada yang sudah tahu bunyinya gimana? Seperti sila keempat, bunyinya adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi sila yang keempat. Kalau sila kelima itu disimbolkan padi dan kapas. Jadi padi itu yang berwarna kuning dan kapas itu yang berwarna hijau dan putih. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu tadi adalah bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila yang ke-5. Coba sekarang ditirukan Bapak, ya. Bapak akan membacakan Pancasila. Nanti kalian tirukan ya dari rumah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu harus hafal, harus dihafalkan, ya, dan harus diamalkan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mencoba menghafalkan Pancasila dan mengamalkan sila yang ketiga. Bunyinya gimana tadi sila yang ketiga? Yaitu persatuan Indonesia. Coba dilihat gambar di samping. Nah, di sini ada gambar pohon beringin. Nah, pohon beringin itu adalah simbol Pancasila yang ketiga. Bunyinya tadi adalah persatuan Indonesia. Coba sekarang perhatikan gambar-gambar yang ada di samping ini. Ini adalah contoh penerapan Pancasila sila yang ketiga. Nah, di sini ada gambar apa? Orang bermain sepeda bersama-sama. Jadi persatuan Indonesia itu juga bisa ditunjukkan dengan bermain bersama. Ya, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan bahasa, tidak membeda-bedakan budaya, semuanya kita ajak untuk bermain bersama. Nah, yang kedua ada simbol orang bersedekah. Nah, tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin.
kita semuanya wajib tolong menolong. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, maka kita wajib untuk membantunya. Gambar yang ketiga itu ada gambar apa? Orang sedang belajar kelompok. Jadi kalau ada teman kita yang tidak bisa, ya, ada pekerjaan di sekolah dan harus diselesaikan secara bersama-sama, maka kita harus belajar kelompok apa? Dengan rukun, jangan sampai berkelahi, karena kerukunan itu adalah merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila, sila yang keberapa tadi? Ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah gambar anak-anak sedang bermain layang-layang. Nah, itu tidak ada yang berantem kan di situ. Nah, berarti gambar tersebut juga merupakan penerapan Pancasila, sila yang ketiga, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak-anak Indonesia harus senantiasa apa? Bermain bersama, jangan sampai berkelahi. Walaupun ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bahasanya Sunda, ada yang bahasanya Jawa, Papua, semuanya kita harus saling apa? Saling bermain. Kita harus saling menjaga kerukunan. Pinter. Nah, yang terakhir adalah gambar kerukunan dalam keluarga. Contohnya adalah kakak beradik sedang bermain ayunan bersama. Nah, itu adalah contoh penerapan Pancasila, sila yang ketiga di rumah. Dan masih banyak contoh yang lain lagi, kalian bisa mencarinya sendiri. Silahkan kalian cari contoh penerapan Pancasila, sila yang ketiga itu ada apa saja. Tentunya tadi Persatuan Indonesia, baik itu di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di mana saja. Nah, kalian cari, kalian bisa perhatikan, ya. Nah, adik-adik semuanya, pada tadi kita sudah belajar mengenai Pancasila, sila yang ketiga itu penerapannya dalam sila yang ketiga. Nah, kalau kalian bermain, itu pastikan kalian akan mengajak, kalian akan mengungkapkan. Jadi kita selain belajar Pancasila, kita juga akan mempelajari tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai arti yang berbeda dari kata aslinya. Ya, ungkapan juga disebut dengan idiom. Ya, jadi contohnya adalah, contoh dari ungkapan itu adalah contoh. Nah, perhatikan ya, rendah hati. Artinya adalah tidak sombong. Kutu buku. Nah, itu artinya adalah orang yang suka membaca. Pinter. Itu adalah arti ungkapan. Jadi ungkapan itu adalah gabungan dua kata yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Itu adalah ungkapan. Selain ungkapan, dalam bahasa Indonesia itu kita juga mengenal kalimat ajakan. Diperhatikan kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang diungkapkan atau diucapkan kita atau orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain yang bersifat mengajak. Nah, contoh dari kalimat ajakan itu biasanya berisi yuk, mari, dan ayo. Nah, contohnya yang pertama, kalian bisa melihat. 1. Ayo kita sholat ke masjid. 2. Mari kita bermain bersama. 3. Yuk ikut ke rumah Adit. Nah, di sini ada percakapan antara kakak dan adik. Nah, pertama itu adalah contoh ungkapan ya. Sekarang adikku, ayo kita mengaji. Itu adalah contoh ungkapan apa? Ajakan. Sekarang adikku, ayo kita mengaji. Nah, sekarang menjawab, males kak. Nah, lalu kakaknya mengajak lagi, ayo, nggak boleh males. Nanti bahkan pahalanya banyak. Iya kak. Nah, itu kata adiknya. Akhirnya mereka berdua pun mengaji bersama. Nah, selain ungkapan, itu juga kita mengenal kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Yaitu kalimat yang bersifat memerintah. Contohnya ini, tolong tutup pintu itu. 2.
cepat habiskan makananmu. 3. Tolong ambilkan bukuku di meja. Itu adalah contoh kalimat perintah. Nah, ada juga namanya kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat yang biasanya diucapkan seseorang untuk menolak sesuatu. Ya, contohnya, saya tidak setuju atau maaf, saya tidak tahu. Nah, ini ada percakapan, kalian bisa melihatnya. Ya, contoh, ayo kita ke rumah Adit. Nah, apa kalimat tolakannya? Kalimat penolakannya adalah maaf, saya tidak bisa karena sedang membantu ibu. Nah, selain itu, ketika kita belajar, ya, tadi ada beberapa gambar seperti orang bersepeda, orang bermain layangan, semuanya itu masuk ke dalam namanya gerak lokomotorik kalau dalam bahasa pendidikan jasmani, kebugaran dan jasmani, gerak lokomotorik. Apa itu gerak lokomotorik? Gerak lokomotorik itu contohnya 1. Nah, itu adalah lari pendek atau lari panjang. Yang kedua, itu lari melewati ban. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya tadi, lari pendek atau lari panjang. Yang kedua adalah lari melewati ban. Nah, adik-adik semuanya, kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak sediakan kuis ya. Nah, nanti masing-masing pertanyaan akan Bapak beri waktu 5 detik untuk menjawabnya. 1. Manakah yang merupakan lambang sila ketiga? A, B, C, atau D? Iya, betul. Jawabannya adalah B. Yang kedua, arti ungkapan buah tangan adalah A, B, C, atau D? Ayo, buah tangan artinya apa? Iya, betul. C, artinya adalah oleh-oleh. Ya, arti ya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sila ketiga berbunyi A, B, C, atau D? Iya, betul. A, Persatuan Indonesia. Pertanyaan yang keempat. Tutup pintu itu. Merupakan contoh kalimat A, B, C, atau D? Iya, betul. Itu adalah contoh kalimat perintah. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima atau yang terakhir. Nah, perhatikan. Anak pada gambar di bawah itu sedang melakukan gerakan apa namanya? A, B, C, atau D? Iya, betul. Itu adalah lari melewati ban. Nah, sekian adik-adik yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ceria, salam cerdas. Tetap di rumah aja dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan setiap memegang benda atau apapun habis dari luar rumah. Jangan lupa mencuci kaki juga sebelum masuk rumah. Sekian.